Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sukma dengan NIM 2406383. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan instalasi listrik rumah tangga. Baik, kita masuk saja ke pengertian instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama ada komponen utamanya, yaitu yang pertama sumber listrik PLN sebagai penyedia energi listrik utama untuk rumah. Yang kedua ada KWH meter digunakan untuk mengukur jumlah pemakaian listrik pelanggan. Yang ketiga ada MCB atau miniatur circuit breaker yang berfungsi sebagai pengaman saat terjadi korsleting atau beban lebih. Yang keempat ada kabel instalasi menghantarkan arus listrik ke seluruh bagian rumah. Dan yang terakhir ada saklar dan stop kontak digunakan untuk mengontrol dan menghubungkan peralatan listrik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan instalasi listrik. Yang pertama, tahap perkembangannya yaitu kabel terbuka sederhana. Instalasi awal masih menggunakan kabel terbuka dan kurang aman. Yang kedua, sekring tradisional digunakan sebagai pengaman sederhana untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga, ada MCB dan grounding mulai diterapkan sistem pengaman modern agar lebih aman. Dan yang terakhir ada smart home, sistem listrik mulai terhubung dengan teknologi digital dan internet. Selanjutnya ada komponen instalasi listrik modern. Yang pertama, komponen utama instalasi saat ini ialah yang pertama KWH meter untuk menghitung jumlah energi listrik yang digunakan pelanggan setiap bulan. Yang kedua ada MCB, memutus aliran listrik secara otomatis saat terjadi gangguan. Yang ketiga ada kabel NYA, NYM, dan NYY. Jenis kabel yang digunakan sesuai kebutuhan dan lokasi pemasangan. Yang keempat ada grounding untuk melindungi manusia dari bahaya sengatan listrik. Yang kelima ada subkontak dan saklar mempermudah penggunaan dan pengontrolan peralatan listrik. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teknologi instalasi listrik pada era modern. Yang pertama menggunakan kabel berisolasi yang lebih aman. Yang kedua menggunakan MCB sebagai pengaman otomatis. Yang ketiga memiliki sistem grounding. Yang keempat menggunakan sensor otomatis dan smart switch. Dan yang terakhir menggunakan instalasi lebih rapi dan hemat energi. Selanjutnya ada standar dan keselamatan instalasi. Standar instalasi yang pertama yaitu PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Yang kedua menjadi pedoman resmi pemasangan instalasi listrik di Indonesia. Yang ketiga standar PLN. Dan yang keempat digunakan untuk memastikan instalasi pelanggan aman dan untuk digunakan. Bahaya instalasi tidak standar yaitu korsleting listrik, sengatan listrik, kebakaran rumah, dan kerusakan alat elektronik. Selanjutnya ada smart home dan otomatisasi. Contoh teknologi smart home diantara lainnya yaitu lampu otomatis, lampu dapat menyala dan mati secara otomatis menggunakan sensor, smart switch, saklar dapat dikontrol melalui smartphone, dan CCTV dan alarm otomatis. Keuntungan smart home, yang pertama yaitu penggunaan listrik lebih efisien, yang kedua pengoperasian lebih praktis, yang ketiga meningkatkan kenyamanan penghuni rumah, dan yang terakhir keamanan rumah lebih baik. Selanjutnya ada energi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan diantara lainnya itu yang pertama panel surya rumah, yang kedua mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yang ketiga lampu LED lebih hemat energi, dan membantu mengontrol penggunaan energi secara efisien. Manfaatnya yang pertama mengurangi biaya tagihan listrik, mengurangi penggunaan energi fosil, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mendukung energi berkelanjutan. Baik, kesimpulannya yaitu perkembangan instalasi listrik memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan energi listrik. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro, pemahaman mengenai perkembangan instalasi listrik sangat penting untuk mendukung kemampuan di bidang pendidikan dan teknologi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.